Selamat pagi, salam damai sejahtera. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja, saya Unisimus Sene, mahasiswa PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan nomor induk mahasiswa 258 690 51555. Hari ini tanggal 9 Oktober 2025, saya mengajar di UPTD SMP Negeri 3 Mamlasi Satap. Saya akan mengambil video pembelajaran sebagai tugas ujian kinerja PPG di LPTK Santo Yakobus Merauke. Untuk itu, saya mohon masukan bagi video pembelajaran yang saya ambil ini demi meningkatkan kualitas pembelajaran saya ke depan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, silahkan duduk. Oke, sekali lagi selamat pagi. Selamat pagi, Pak Guru. Bagaimana kabarnya? Baik. Semua sudah makan pagi? Sudah, Guru. Atau ada yang belum? Oke, kalau semua sudah makan berarti siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Karena kalau tidak makan, nanti bukan lesu-lesu, Pak Guru omong, dia minta turun-turun, tidak lama dia sudah di tempat lain. Artinya tapi kalau kamu sudah sarapan pagi, maka saya anggap sudah siap. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Maha Esa, kita awali dengan doa. Kepada siswa yang bertugas, saya persilakan. Teman-teman, saya ajak kita semua untuk berdoa. Pak Guru dan teman-teman yang saya kasihi, marilah kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat rahmat yang senantiasa Kau limpahkan pada kami. Saat ini kami ingin semakin mengenal Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah pemenuhan janji-Mu, yang sungguh manusia dan sungguh Allah bagi kami. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami semakin dimampukan untuk menghayati ajaran-ajaran-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Silakan duduk. Terima kasih Novi yang sudah membimbing kita pada awal pembelajaran ini. Oke, tadi sudah katakan bahwa kamu sudah sarapan. Oleh karena itu Pak Guru sekarang mau tes konsentrasi. Kalau sudah sarapan berarti konsentrasi penuh. Oke, kalau saya bilang selamat pagi berarti tepuk 1 kali. Kalau selamat siang tepuk 2 kali. Kalau selamat malam berarti tidak tepuk tangan. Saya ulangi lagi, selamat pagi tepuk 1 kali. Selamat siang tepuk 2 kali. Selamat malam tidak tepuk tangan. Kita coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Tidak konsentrasi. Oke. Sekarang kita coba. Selamat malam. Oke. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke. Kalau tidak ada tepuk tangan berarti konsentrasi sudah siap. Oke. Sebelum saya menjelaskan tujuan pembelajaran tentang apa yang kita pelajari hari ini,
kita menyanyikan sebuah lagu. Saja semua kita berdiri. Bisa sambil tepuk tangan ya. Dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus Ada kemenangan. dalam Yesus Ada kemenangan. dalam Yesus ada kemenangan sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kemenangan. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan mempelajari topik mengenai Yesus pemenuhan janji Allah. Oleh karena itu, saya ingin bertanya, di antara kita ini siapa yang pernah berjanji? Siapa yang pernah berjanji? Atau apakah kamu pernah mengenal yang namanya istilah janji? Pernah dengar kata janji ke tidak? Masa kamu tidak pernah dengar? Pasti pernah dengar toh? Ya, Pak. Lalu tentu pasti pernah berjanji kepada orang tua kah, kepada teman kah. Lalu janji itu biasanya orang bilang ada konsekuensi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Pak Guru akan membacakan sebuah cerita. Kamu juga silahkan menyimak di buku yang telah saya bagi sambil mendengarkan Pak Guru membacakan cerita. Sesudah itu kita dalam cerita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke. Cerita ini berjudul Konsekuensi dari sebuah janji. Oke. Fabian dan Thomas adalah kakak beradik yang hidup dalam suatu keluarga yang cukup mampu. Oke. Inilah cerita yang berjudul judul ceritanya Konsekuensi dari sebuah janji. dari sebuah janji. Oke. Kita coba mendalami cerita ini. Saya ingin bertanya. Siapa yang bisa jawab silakan tunjuk tangan dan jawab. Di dalam cerita konsekuensi dari sebuah janji itu ada 2 orang anak. Siapa dengan siapa? Fabian Dan Thomas. Fabian dan Thomas. Siapa yang kakak? Fabian. Ya, Thomas yang Adik. Oke. Dalam cerita itu Fabian dan Thomas itu mereka buat apa? Yang dalam cerita tadi itu, yang kamu dengar itu, Fabian buat apa? Mereka dua masih bersekolah atau tidak lagi? Masih bersekolah. Lalu berkaitan dengan janji itu, mereka janji kepada ayah mereka itu janjinya tentang apa? Mereka berjanji untuk apa? Tidak akan bermain game, tetapi rajin belajar. Nah, kenapa janji itu mereka ucapkan? Karena pertama mereka menggunakan apa itu? Nilai mereka
berjanji. Berjanji bahwa jangan sita HP, kami berjanji kami akan rajin belajar, tidak bermain game online lagi. Lalu, di antara kedua anak ini siapa yang menepati janji? Thomas. Siapa yang tidak menepati janji? Fabi. Ya. Oke. Nah, kalau kita menepati janji, ada hadiah atau tidak? Dalam cerita tadi. Apa coba? Thomas dapat apa? Thomas tetap menggunakan HP. Kalau tidak menepati janji seperti Fabian, ada hukuman atau tidak? Ada. Hukumannya apa? Ayah mengambil kembali HP dan ketika belajar ayah mengawasinya. Itu adalah hukuman karena tidak menepati janji. Nah, baik, berkaitan dengan topik Yesus pemenuhan janji Allah itu ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari topik Yesus pemenuhan janji Allah itu adalah agar peserta didik mampu memahami bahwa sejak awal mula Allah menjanjikan juru selamat kepada manusia yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia, sehingga dapat semakin mengimani Yesus dan mewujudkan imannya dalam kehidupannya sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran. Jadi sekali lagi, tujuan pembelajaran dari topik Yesus pemenuhan janji Allah adalah peserta didik mampu memahami bahwa sejak awal mula Allah menjanjikan juru selamat kepada manusia yang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang sungguh Allah dan sungguh manusia, sehingga dapat semakin mengimani Yesus dan mewujudkan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita semua sama-sama membaca Injil Yohanes bab 10 ayat 24 sampai 30. 1, 2, 3. Maka orang Yahudi mengiringi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Demikianlah kata Tuhan, terpujilah Kristus. Oke. Kita sudah membaca, ada berapa baca? Ada 4. Dari Kejadian, dari kitab Yesaya, juga dari Injil Lukas dan juga Injil Yohanes. Nah, sekarang dalam kelompok kalian masing-masing, silakan dalam kelompok kamu baca lagi, baca sendiri dalam kelompok kalian dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, ayat manakah yang menunjukkan bahwa Allah pernah berjanji? Ayat manakah yang menunjukkan bahwa Allah pernah berjanji? Yang kedua, bagaimana Allah memenuhi janjinya? Lalu yang ketiga, berdasarkan bacaan kitab suci di atas, hal apa saja yang menunjukkan ciri kemanusiaan Yesus? Lalu yang keempat, hal apa saja yang menunjukkan kealahan Yesus? Lalu yang kelima, tuliskanlah hal lain yang menunjukkan kealahan dan kemanusiaan Yesus dengan melengkapi kolom berikut ini, seperti yang ada dalam situ. Membaca kitab suci, terus kolom pertama itu hal yang menunjukkan kealahan Yesus, lalu kolom berikut hal yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Lalu pertanyaan terakhir adalah, berdasarkan topik tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus, rumuskanlah suatu kesimpulan atas pembahasan kalian. Buat kesimpulan. Sekarang waktunya kamu ke dalam kelompok. Setelah itu
masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusinya atau melaporkan hasil diskusi itu dengan mempresentasikan di hadapan teman-teman. Kelompok 1 orang, kelompok 2 1 orang, kelompok 3 1 orang. Oke, silakan waktunya saya kasih kesempatan 20 menit untuk kamu baca dan kerja. Sesudah itu kita presentasi. Oke, silakan. Kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Pak Guru dan teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ayat manakah yang menunjukkan bahwa Allah pernah berjanji? Yesaya bab 7 ayat 14, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bagaimana Allah memenuhi janjinya? Janji Allah telah terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang turun ke dunia dalam wujud manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Berdasarkan bacaan kitab suci di atas, hal apa saja yang menunjukkan ciri kemanusiaan Yesus? Yesus merupakan pemenuhan janji Allah tersebut, hadir dalam wujud manusia dengan ciri-ciri selayaknya manusia, seperti Yesus memiliki silsilah dalam keluarga, yang berarti Yesus hidup dalam sejarah manusia. Nenek moyang Yesus adalah Abraham. B. Yesus dilahirkan dari rahim Ibu Maria. Yesus berjenis kelamin laki-laki. Yesus mencari nafkah dengan ikut membantu orang tuanya yang bekerja sebagai tukang kayu. Hal apa saja yang menunjukkan kealahan Yesus? Kealahan Yesus juga nampak pada peristiwa mujizat-mujizatnya. Berdasarkan topik tentang kemanusiaan dan kealahan Yesus, rumuskanlah suatu kesimpulan atas pembahasan kalian ini. Kealahan Yesus juga dapat kita ketahui dari pertanyaannya para murid Yesus sendiri. Ciri kemanusiaan dan kealahan Yesus, maka dapatlah dengan berani kita mengatakan bahwa Yesus mengatakan sungguh Allah dan sungguh manusia. Kemanusiaan Yesus tidak menghapus kealahannya. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Kalau tidak ada, mari kita lihat dulu. Oke, baik. Dari pertanyaan-pertanyaan itu, kita dapat menyimpulkan bahwa akibat dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, maka Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Dosa apa yang mereka lakukan? Adam dan Hawa itu mereka melakukan dosa apa di Taman Firdaus? Sesuai dengan bacaan-bacaan yang tadi kita baca itu. Mereka memetik buah yang dilarang oleh Allah. Akibat dosa yang dilakukannya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus. Nah, dalam perjalanan selanjutnya Allah prihatin atas kedosaan Adam dan Hawa serta keturunannya, hingga Allah menjanjikan juru selamat. Adam dan Hawa dan keturunan itu siapa? Termasuk kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Karena Allah prihatin, Allah cinta kepada umat manusia, walaupun Adam dan Hawa serta kita sebagai keturunan berdosa, Allah berjanji bahwa Ia akan menyelamatkan manusia. Maka janji Allah di sini adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, kalau pertanyaan mengatakan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia, Allah menjanjikan kepada manusia itu keselamatan. Oke. Dari pernyataan kitab suci yang tadi kita baca itu juga kita dapat apa? Menemukan bahwa janji Allah itu akan hadirnya juru selamat itu
akan terpenuhi melalui atau akan terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Maka dalam Yesaya bab 7 ayat 14 itu dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, yaitu seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Perempuan muda itu siapa namanya? Ibu Maria. Ibu Maria mengandung siapa? Mengandung Yesus Kristus yang merupakan juru selamat kita. Lalu, bagaimana janji Allah itu terpenuhi? Janji Allah itu terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang turun ke dunia dalam wujud manusia untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Lalu, sebagai anak Allah atau Yesus yang merupakan pemenuhan janji Allah itu hadir dalam wujud manusia. Nah, ciri-ciri supaya kita tahu bahwa Yesus itu hadir atau hadir dalam wujud manusia itu apa? Ciri-ciri yang pertama itu adalah apa? Yesus memiliki silsilah dan keturunan. Itu berarti bahwa Yesus hidup dalam sejarah manusia. Dia juga memiliki nenek moyang. Nah, nenek moyang Yesus itu siapa? Bapak Abraham. Lalu ciri yang berikut adalah apa? Yesus dilahirkan oleh Ibu Maria. Yesus dilahirkan dari rahim Ibu Maria. Sama seperti kita toh, kita juga dilahirkan oleh ibu kita. Kita juga memiliki silsilah toh. Kita saya pembaik yang itu, saya pun nenek yang itu. Yesus juga begitu. Ada dia pun nenek, ada dia pun baik. Lalu ciri yang menunjukkan kemanusiaan Yesus itu apa lagi? Yesus berjenis kelamin laki-laki. Lalu yang berikut, Yesus mencari nafkah dengan ikut membantu orang tuanya yang adalah pekerjaannya sebagai tukang kayu. Lalu yang berikut, ciri atau wujud Yesus sebagai manusia itu apa? Yesus juga merasakan pengalaman yang seperti kita manusia itu. Yesus juga lapar, toh? Yesus juga haus ketika berpuasa. Yesus juga sedih. Yesus juga marah. Dan Yesus juga takut. Dan ketika dia mengalami sengsara dan wafat seperti manusia yang lain. Itu adalah ciri-ciri yang menunjukkan bahwa Yesus juga adalah manusia. Sekarang kita lihat ciri-ciri yang menunjukkan bahwa Yesus itu Allah. Karena dikatakan bahwa Yesus itu sungguh manusia, Yesus itu juga sungguh Allah. Nah, hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar Allah adalah seperti dalam Injil Yohanes menyebut Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Lalu apa lagi? Pada waktu kelahiran Yesus, para malaikat menyatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sehingga para bala tentara surga juga memuji Allah dengan mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu yang berikut, bukti bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Allah juga tampak pada sabda Yesus sendiri. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Itu adalah ciri yang menunjukkan bahwa Yesus itu Allah. Lalu kealahan Yesus itu juga nampak pada peristiwa mujizat-mujizatnya. Seperti apa? Mujizat seperti Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu Allah. Atau di antara kita siapa yang dia bisa ubah air di sumur jadi sopi? Anggur itu sama kita di sini sopi, toh? Kita pesta nikah atau pesta ulang tahun, sopi habis, geser di belakang, dia ubah air jadi sopi. Tidak bisa, toh? Karena kita ini manusia. Yang bisa lakukan itu adalah Yesus, karena dia juga selain manusia, dia juga Allah. Mujizat berikut apa?
mengadakan 5 roti dan 2 ikan, ya toh? Yang sisanya adalah 12 bangku. Siapa yang bisa buat begitu di antara kita? Hanya bisa dilakukan oleh Yesus. Lalu menyembuhkan orang buta, ya toh? Mujizat yang berikut, membangkitkan orang mati, ya toh? Itu adalah hal-hal yang ditunjukkan oleh Yesus. Itu juga Allah. Kealahan Yesus itu juga dapat dilihat dari peristiwa kebangkitan dari kematian. Yesus itu wafat tapi juga bangkit. Kealahan Yesus juga kita dapat ketahui dari pernyataan para murid Yesus sendiri. Seperti ketika Yesus bertanya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Lalu Simon Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Ketika Yesus meminta Thomas mencucukkan jarinya di luka Yesus, Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allah." Kealahan Yesus juga dapat kita temukan dari pernyataan roh-roh jahat yang berteriak, "Engkaulah anak Allah." Ya toh, roh-roh jahat itu setan. Setan saja mengakui bahwa Yesus itu Allah. Oke, berdasarkan kenyataan tentang ciri kemanusiaan dan kealahan Yesus, maka dapat kita simpulkan bahwa Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Kemanusiaan Yesus tidak menghapus kealahannya. Jangan sampai lagi Yesus itu manusia, jadi dia bukan Allah. Tidak. Walaupun dia hadir dalam wujud manusia, tetapi dia juga adalah sungguh Allah. Maka kita bisa mengatakan bahwa Yesus itu sungguh Allah, sungguh manusia. Oke. Itu adalah kesimpulan dari hasil diskusi yang tadi kamu jawab. Semua pertanyaan dan jawaban yang telah kalian utarakan atau presentasikan tadi itu adalah semua benar. Pak Guru hanya merangkum dari apa yang tadi kami sampaikan. Oke, sekarang kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Para siswa yang bertugas, silakan memimpin kita dalam doa. Teman-teman, saya mohon untuk kita semua berdiam. Pak Guru dan teman-teman terkasih, marilah kita akhiri pembelajaran dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kembali kami mengatur puji dan syukur kepadamu. Kami telah memahami bahwa Engkau adalah pemenuhan janji Allah. Kami telah memahami bahwa Engkau sungguh Allah dan sungguh manusia. Ajarlah kami ya Bapa untuk semakin mengenal Putramu, untuk dapat semakin mampu meladani Putramu dengan mau bersikap rendah hati, solider pada orang yang menderita. Engkau kami puji ya Bapa, ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Oke, terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Silakan apa yang telah kita pelajari hari ini, jangan lupa untuk ulangi lagi, baca-baca kembali di rumah agar semakin menambah pengetahuan kalian. Akhir kata, sekian dan terima kasih.